Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Dunia Game bersama saya, Ayu Adesma. Jadi, pada podcast ini akan membahas tentang games dengan narasumber Wahyu Adriansah. Selamat sore Wahyu, apa kabarnya? Baik. Nah, jadi Wahyu ini adalah seorang pro player games Mobile Legends. Dan dengar-dengar ranknya itu sudah immortal alias rank tertinggi dalam Mobile Legends. Mari kita simak bagaimana Wahyu dan gamesnya. Jadi langsung ke pertanyaan yang pertama. Kapan pertama kali Wahyu main games Mobile Legends? Saya pertama kali main Mobile Legends mungkin dari SMA. Nah, jadi pas SMA tuh kita sering main kayak nongkrong sama teman-teman di warung atau dimanapun lah. Kami tetap menyempatkan waktu kalau ada waktu luang. Jadi game tuh kayak Mobile Legends udah kayak mengganti aktivitas yang biasa kami lakukan. Sebelum main game ini kan, kami tuh sering kayak entah mandi laut, entah mancing. Tapi semenjak ada game ML, jadi aktivitas kami tuh cuma ada di game aja. Emangnya tidak terganggu dengan pelajaran ataupun aktivitas lainnya? Pas waktu SMA jelas terganggu. Ya. Itu saya sangat mengganggu sih. Ya. Apalagi pas SMA kita tuh kayak butuh belajar. Waktu kelas kita 2 SMA atau kelas 3 tuh kan kayak butuh pelajaran yang lebih untuk UN. Untuk kita kayak mau jenjang lebih tinggi lagi, kita harus fokus. Nah, semenjak kayak kita main game nih terganggu belajarnya gitu. Orang tua pun udah nggak bisa lagi, dia mau bilang apa pun udah pakai diam aja. Berarti udah jadi tidak bisa diganggu gugat kalau soal itu. Nah, awal mula main game itu karena apa? Sebenarnya lihat kayak di iklan ya. Di HP itu kan kayak ada iklan. Nah, iklan di HP itu kayak ini gamenya kayak pernah lihat, terus kayak familiar lah, pernah dimain sebelumnya kan. Pernah viral lah. Iya, pernah viral lah. Jadi pada tahun tuh kayak ini enak sih kayaknya. Jadi iseng-iseng coba download, ngajak kawan ya download sama bisa mabar. Mabar tuh kayak main bareng lah. Nah, jadi kami kayak mabar gitu aja. Nah, selain Mobile Legends, pernah Wahyu main game-game yang lainnya? Nah, sebelum ML tuh pernah sih. Game apa tuh? Gamenya tuh kayak ML juga. Dia kayak satu genre kan. MOBA tuh mobile analog. Nah, Apa tuh? MOBA tuh kayak dia jenis permainan game 5 versus 5. Nah, jadi di game 5 versus 5 ini dia ada lane-nya tersendiri. Nah, lane yang saya maksud tuh kayak ada bot lane, XP lane, mage, mid lane, jungler, dan roam. Itu apa aja tuh? Nah, kalau kayak roam nih dia mengisi semuanya, atau bisa dibilang roam tuh kayak dia rotasi di semua lane. Nah, dia tuh kayak penjelajah di semua lane. Nah, kalau di mid lane itu dia kayak mengatur permainan di early game. Early game tuh kayak mid game. Nah, dia menentukan kemenangan rotasi di early game dengan roam tadi. Banyak ya? Iya. Ya. Jadi posisi yang ketiga tuh ada jungler. Nah, jungler ini cuma dia tugasnya di early itu ngabisin buff. Buff tuh kayak jungle yang bisa memenuhi duit dan XP hero kita. Nah, jadi ada god lane. God lane ini biasa disebut marksman. MM tuh kayak dia pemegang atau bisa dibilang dia masa depannya di tim kita. Nah, masa depan yang saya maksud adalah kayak gini, MM tuh kayak apa ya? Kayak semakin banyak duitnya, yang namanya juga god lane kan. Ya. Jadi semakin banyak duitnya, semakin sakit damage-nya. Apalagi di akhir game nanti. Kayak di 10 menit ke atas itu damage-nya udah sakit kali.
Nah, yang terakhir ada XP lane. Nah, XP lane ini biasanya dipakai dengan hero-hero yang tebal. Hero-hero yang tebal tuh kayak hero yang bisa menahan ketika sebang war. Iya. Nah, kan ranknya sudah immortal, berarti itu rank tertinggi kan? Jadi berapa lama untuk mencapai rank tertinggi tersebut? Ayo. Untuk mencapai rank immortal kurang lebih kayaknya kalau saya pribadi nih, Ya. kalau saya pribadi 2 bulan. Kenapa Karena bisa 2 bulan? Cepat. itu Atau- termasuk agak lama sih sebenarnya. Oh. Karena saya nggak sepro itu. Tapi udah tertinggi. Iya. Nah, biasanya main solo atau mabar buat sampai ke immortal tersebut? Biasanya kami main mabar sih, mabar kayak berlima gitu satu tempat. Karena lebih gampang aja, lebih bisa diatur kalau di satu tempat tuh kayak komunikasi dengan antar teman tuh kayak ya lancar aja gitu. Jadi kayak misalnya komunikasi nih, saya lagi main kan misalnya, saya pakai Gold Lane. Nah, ketika saya pakai Gold Lane, saya ingin meminta bantuan dari Roam atau mid lane tadi. Nah, jadi saya kayak butuh bantuan. Nah, bantuan tersebut bisa melalui dari komunikasi. Jadi kalau mabar berlima satu tempat, ya worth it lah. Daripada kalau jauh-jauh gitu nggak mabar berlima susah untuk capai kemenangan. Gangguan-gangguan itu nggak pernah ada ya? Kalau Kayak gangguan, dia main gitu. kalau gangguan sering sih. Kayak misalnya kendala jaringan. Kendala jaringan kalau di Natuna tuh paling sering. Apalagi yang pakai XL, Iya. yang pakai smartphone itu nggak bisa main di Natuna. Ya. Karena ping sangat dibutuhkan kalau lagi main game tuh, dia sangat ngaruh sih. Misalnya kita kayak main nih nge-lag nih, Iya. kita kayak patah-patah cuk hero ya, jalannya nggak bisa jalan gitu, kayak ngaruh lah jadi. Gimana rasanya kalau ketika gangguan itu, kayak mana rasanya, apa marah atau gimana gitu? Untuk Pasti kami, ya? pasti. Untuk para player ML tuh Iya. kata-kata mutiaranya Tetap keluar ya. tetap keluar. Oke. Nah, dalam bermain pasti ada hal yang sulit. Menurut Wahyu, apa sih hal yang sulit yang sering terjadi ketika bermain? Menurut Wang itu kayak sulitnya mungkin di kendala jaringan. Bagus lah ya. Iya. Oke. Terus selain jaringan mungkin kayak misalnya nih di tim tuh kan kayak mabar berlima, memang berlima sih. Terus kayak ada yang nge-troll gitu. Nah, jadi nge-troll tuh kayak dia main tapi terlalu main-main. Ngerti nggak? Kayak maksudnya tuh dia nggak serius. Nah, jadi kalau di tim itu berlima dan satunya aja nggak serius, itu ngaruh kali untuk di gamenya. Jadi kayak mau menang tuh susah kalau satunya tuh kayak nggak serius. Entah dia maju sengaja mati gitu kan. Nah, kayak gitu aja sih. Nah, pernah ikut turnamen nggak? Wahyu di mana? Oh, Dan pernah juara nggak? kalau ikut turnamen pernah sih. Yang Itu di pertama mana? kali di Batu Hitam, tepatnya di Huawei Cafe. Nah, pertama kali ngikut tuh udah dapet kayak juara 2. Nah, juara 2 tuh ya lumayan lah waktu itu. Ya. Terus ada banyak sih sebenarnya yang ikut, tapi saya bilangnya yang juara-juara aja nih. Iya. Habis itu yang kedua ada Koko Cafe. Nah, kalau di Koko Cafe kita juga juara 3. Nah, untuk yang lainnya kayak di Taman Cafe, kita itu juara 1. Nah, jadi kan ada juara 1, kami udah dapat juara 2 dan juara 3. Itu apa aja hadiah-hadiahnya? Kalau untuk hadiah tergantung. Setiap cafe itu kan kayak value-nya tergantung kan. Hadiahnya, prize pool-nya tergantung. Kalau di Koko Cafe kemarin tuh itu yang paling besar hadiahnya. Kayak juara 1 tuh bisa dapat 1.500.000. Nah, jadi 1.500.000 dibagi 5 aja. Terus kalau kami pas di Koko Cafe kan juara 2. Nah, pas di juara 2 kami dapatnya sekitar 900.000.
Jadi kami bagi 5 sambil makan lah kan Iya. kalau menang. Itu bermain tuh kan banyak tuh lawan-lawannya. Bisa ya meraih juara gitu gimana? Ya itu tadi karena try hard atau kayak latihan. Oh iya. Jadi kami latihannya tuh kayak Kekompakan itu ya butuh ya? kekompakan sangat butuh. Chemistry itu yang dibangun dalam satu tim itu sangat butuh sih. Kayak makanya kami sering mabar 5 gitu kan, Iya. satu tempat. Nah, jadi dia kayak ngaruh gitu chemistry-nya. Mm-mm. Kayak udah satu pemikiran lah mau kemananya tuh udah kedepannya udah gampang. Jadi kayak misalnya satu maju, semuanya maju gitu. Makanya chemistry sangat penting sih di game. Berarti menurut Wahyu tuh Mobile Legends tuh sekarang sampai sekarang ya mainnya? Sampai sekarang. Dah. Berarti dari 2018 sampai Udah lama 2024. banget ya Allah. Sekitar 6 tahun lah, Iya. kurang lebih 6 tahun. Main game terus. Iya, nggak ada kerja lain. Ya Allah. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari narasumber kita tentang game. Semoga apa yang disampaikan oleh Wahyu Adriansah bisa dipahami dan bisa kawan-kawan mengerti. Maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.